Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Gianyar, Bali. Nah, di sini tuh Santi mau sedikit sharing ya, saling belajar lah dan menjelaskan tentang apa sih tuh yatnya kayak gitu kan. Kan karena banyak pertanyaan dari teman-teman biasanya. Oh, itu sesembahan itu apa saja sih jenisnya? Terus apa bedanya dengan sedekah kayak gitu-gitu kan banyak tuh yang bertanya seperti itu. Nah, Santi mau jelaskan apa itu yatnya. Nah, yatnya itu adalah berkorban secara tulus ikhlas dari hati yang terdalam dengan cinta kasih, keikhlasan, pengorbanan yang ditujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, di sini di Hindu yatnya itu ada 5. Nah, biasanya itu disebut dengan pancayatnya. Apa saja sih untuk pancayatnya itu? Nah, pancayatnya di sini ada dewayatnya, terus ada resiyatnya, terus ada pitrayatnya, terus ada butayatnya, dan yang terakhir ada manuseyatnya. Jadi di sini Santi mau menjelaskan tentang apa sih arti dari masing-masing yatnya tersebut. Nah, kalau di sini ada yang pertama adalah dewa yatnya, yaitu persembahan yang kita tujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, biasanya ada manifestasi beliau yaitu yang ada di Trimurti. Trimurti itu biasanya ada di gelang Tridatu juga nih. Ada simbol dari Dewa Siwa yaitu pelebur, terus ada dari Dewa Wisnu yaitu pemelihara, terus ada simbol dari Dewa Brahma yaitu pencipta, seperti itu. Jadi kita menunjukkan yatnya kita, rasa berkorban kita, cinta kasih kita untuk ditujukan ke dewa, seperti itu kan. Nah, biasanya untuk dewa yatnya ini berada di tempat-tempat suci, di pura, terus di tempat suci mungkin di rumah ada di depan ada kayak patme seperti itu, atau di kamar suci atau tempat-tempat sembahyang yang ada di rumah seperti itu. Nah, terus apa saja sih Kak? Ini Santi menjelaskan secara simpel ya agar para generasi milenial Hindu juga bisa mencerna ini dengan mudah. Nah, biasanya kalau kita persembahkan di dewayatnya itu kan ada api, biasanya dupa itu ya, terus air atau tirta suci, terus ada buah, terus ada bunga seperti itu. Tapi kalau memang kita kalau berada di luar negeri atau susah mencari media-media itu untuk kita sembahkan, kita cukup dengan hati dan kita biasanya ada sembah puyung aja udah cukup. Kita berdoa seperti itu. Yang penting kita tulus ikhlas bahwasanya kita mempersembahkan ke dewa yatnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah resi yatnya. Apa sih resi yatnya tersebut? Nah, Santi di sini mau menjelaskan bahwasanya persembahan yang ditunjukkan kepada para resi atau orang suci seperti itu kan. Nah, biasanya kan di Hindu itu ada sulingge, ada pendeta yang kita termasuk beriatnya kepada beliau. Wujud kita berbakti untuk yatnya kepada para resi itu seperti apa sih? Yang pertama kita harus menghormati dan menaati apa yang diberikan atau dipetuahkan dari nasihat para resi seperti itu. Nah, terus menjaga kesehatan dan kesejahteraan beliau para resi, karena para resi ini kan untuk menjadi resi itu tidak mudah, banyak proses hidup yang harus dilalui sehingga memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa kepada umat. Jadi kita tidak bisa kayak merendahkan atau meremehkan para resi, tidak boleh seperti itu. Kita harus senantiasa menghormati beliau, terus kita senantiasa untuk menjaga beliau, memperhatikan beliau, karena dari beliau adalah banyak ilmu bermanfaat dan doa-doa beliau itu yang sangat Santi itu sangat percaya bahwa doa beliau itu sangat luar biasa pengaruh dalam kehidupan saya pribadi. Mungkin teman-teman juga akan merasakan seperti itu untuk doa-doa para resi, para sulinggi seperti itu kan. Terus membangun pemerajan atau pemujaan tempat orang suci. Jadi kita tetap ada kontribusi bagaimana kita menyediakan terus membangun tempat-tempat beliau untuk memuja atau memberikan tempat pencerahan kepada umat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan sesari ke orang suci. Jadi kita memberikan yatnya, atau kalau kita punya rezeki yang lebih, kita memberikan uang kepada para resi. Jadi kita mengingat para resi itu nggak hanya pas waktu lagi susah aja ingat agama, atau kita pas waktu lagi sedih aja ingat para resi, atau kita lagi ada masalah aja kita aku mau ke Sulingge mau ya memang nggak apa-apa. Tapi kalau kita pas lagi happy pun
kita juga harus tetap berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik seperti itu. Kita jangan datang ke para resi hanya pas waktu ada masalah aja, jangan seperti itu. Jadi kita senantiasa setiap waktu tetap menanyakan kabar. Kalau Santi kebiasaan seperti ini, Om Swastiastu, Ratu Resi, Ratu Istri, atau eh, Pandita bagaimana kabarnya, seperti itu kan, semoga sehat selalu nggih. Nah itu salah satu kita bentuk wujud perhatian kita kepada para resi. Bagaimanapun Santi menganggap beliau-beliau itu seperti orang tua Santi, yang memang Santi harus ada rasa bakti dan memperhatikan kepada beliau, seperti itu kan. Nah Santi itu mau cerita waktu itu kan. Nah waktu awal-awal di Bali ini kan Santi tinggal di salah satu di apartemen di Renon di Cingwinara. Terus Santi tuh mau ada syuting sama Ratu Resi Agung di Sanur ya kan. Itu bener-bener karena Santi nggak ada kendaraan, nggak ada apapun di Bali ini. Jadi Santi mengandalkan gokar lah, naik transportasi online. Akhirnya dengan uang secukupnya Santi, aduh ini cukup nggak sih aku ke sana. Dan pasti Santi kalau ke sana sebenarnya sih beliau juga nggak akan minta apa-apa gitu kan. Tapi sebagai wujud Santi perhatian karena menganggap beliau seperti orang tua, ya udahlah Santi mampir ke minimarket untuk membelikan ya sekedar camilan. Yang penting itu dalam bentuk Santi perhatian Santi kepada orang tua yang Santi anggap seperti orang tua, yaitu Ratu Resi waktu itu kan. Nah Santi tuh mikir bahwasanya matematika manusia dan matematika Tuhan itu sangat berbeda banget. Akhirnya Santi pas pulang tuh kan, Santi mau ngisi barang di apartemen. Aduh apa ini, aku nggak ada properti, entah kompor, entah ini itu kan. Akhirnya Santi tuh pulang ke apartemen, dan astungkaranya Santi itu ada rejeki mendadak banget bisa ngisi properti di situ. Jadi itu bener-bener yang kita kalau mempersembahkan sesuatu hal dengan tulus ikhlas, meskipun itu nominalnya nggak besar, tapi wujud kita itu, bakti kita itu dengan ikhlas, dengan bahagia, itu ada aja gitu rezeki dalam bentuk wujud lain. Serius. Jadi Santi tuh nggak pernah yang namanya khawatir ya kan, selagi Santi tuh nggak terlalu berlebihan, nggak boros, nggak sosialita. Astungkara Santi di Bali tuh selalu dicukupkan. Misal nih Santi gajian tanggal 1 ya kan, pasti Santi buat anak-anak Santi ya kan, buat keluarga Santi ya kan, terus ya beriatnya sebisa mungkin gitu kan. Akhirnya saldo Santi itu di ATM itu tinggal 125.000, percaya atau enggak? Pagi tuh 125.000, aduh aku udah puyeng nih kepalaku, ini gimana. Tapi udahlah nggak apa-apa, yang penting Santi, kebahagiaan Santi itu kan terbesar itu membahagiakan keluarga ya, apalagi bisa menafkahi anak-anak Santi gitu. Akhirnya nggak lama Santi mikir tuh tetap kerja kayak online atau banyak hal kerjaan yang Santi ambilkan. Hari itu juga malam Santi udah bisa ngumpulin uang senilai 6 juta dalam satu hari. Itu benar-benar luar biasa. Matematika Tuhan itu kita tidak bisa nggak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Yang pertama kita wujud bakti kita, karena Santi tuh selalu berdoa, ya Tuhan cukupkanlah rezeki Santi. Santi ingin membahagiakan semua banyak orang yang Santi sayangi, termasuk yang tadi beriatnya para dewa, para resi, leluhur Santi, orang tua Santi. Meskipun beda agama, Santi tetap ingin berbakti kepada beliau-beliau ini. Astungkara Santi, kalau Santi memang makan sederhana aja ya, nasi tahu tempe aja udah istimewa banget gitu loh. Tapi yang penting keluarga Santi bisa bahagia, terus Santi bisa membahagiakan banyak orang, itu Santi udah happy banget. Jadi jangan pernah takut miskin lah kalau kita beriatnya, enggak seperti itu. Jadi kita harus tetap wujud bakti kita, wujud syukur kita, bahwasanya dengan kita beriatnya dengan membahagiakan orang, kita juga akan diberikan feedback kebahagiaan juga dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Nah seperti itu. Nah terus ini ada pengalaman Santi lihat kan. Santi waktu itu di Singaraja ya. Lihat pedagang baju anak-anak lah, atau baju-baju pakaian biasa, dan itu penjualan offline ya, yang mengandalkan toko aja, bukan penjualan online yang mengandalkan marketplace atau apa, enggak seperti itu kan. Akhirnya tapi pas ditanya, kok ini dengan bekerja sederhana ini punya rumah yang bagus, mobilnya banyak, terus bisa membangun merajan yang bagus. Dan sampai Santi itu berdiskusi dengan salah satu sulinggi bahwasanya pemerajan yang di Gria itu, orang tersebut yang bantu support untuk membangun. Oh aku dalam hati aku kayak gini ya, meskipun dengan bekerja yang sederhana, tapi kalau memang hasilnya diniatkan untuk
apa ya, untuk hal baik, untuk membahagiakan para dewa, para resi dengan beriatnya, yang dengan jenis-jenis apa 5 yatnya tersebut itu rezeki itu pasti ada aja gitu kan. Jadi itu bener-bener oh luar biasa ya. Makanya aku selalu apa ya, selalu menjadikan diri Santi tuh jangan sampai Santi tuh pelit sama orang gitu kan. Santi tuh ingin membahagiakan dengan kerja Santi. Jadi itu salah satu adalah jenis wujud yatnya yang ada di agama Hindu seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan pernah untuk lelah untuk kita beryatnya seperti itu. Nah lanjut lagi nih. Fitrayatnya. Nah, fitrayatnya itu apa sih? Yaitu fitrayatnya adalah mempersembahkan pengorbanan kita, cinta kasih kita, apa yang kita punya untuk leluhur kita, yaitu roh-roh yang memang sudah mendahului kita. Nah, kalau di Hindu disebut dengan leluhur seperti itu. Jadi fungsinya agar leluhur kita bisa diberikan tempat yang layak, yang bahagia di kayangan seperti itu kan. Jadi contohnya simpelnya nih kita caranya untuk fitrayatnya itu apa sih? Menghormati orang tua. Meskipun Santi berbeda agama dengan orang tua Santi, tapi Santi itu tetap sayang sama orang tua Santi, tetap menanyakan kabar, bagaimana Bu kabarnya, terus Santi tetap memberikan perhatian. Mungkin Santi kalau ada rezeki Santi berbagi mungkin ke bapak Santi, ke ibu Santi seperti itu kan. Buat bahwasanya Santi di Hindu ini tidak mau jadi anak durhaka gitu kan. Meskipun kita berbeda cara untuk berdoa saja, tapi tujuan Santi untuk menyayangi orang tua Santi, mendoakan Santi itu tetap Santi lakukan everyday. Setiap Santi sembahyang itu Santi lakukan seperti itu kan. Dan Santi ingin yang penting keluarga Santi damai seperti itu kan. Jadi ketika kita sembahyang Santi itu selalu mendoakan orang tua Santi, leluhur Santi, semoga diberikan tempat yang baik, semoga segera moksa seperti itu kan. Jadi kalau makan pun Santi berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Ini Santi Santi diajarin sama Ratu Istri Agung itu kalau makan itu sebelum makan itu kita pasti ngambilin dikit kan, itu nanti buat leluhur kita. Terus habis itu Santi berdoa, Tuhan terima kasih atas rezekinya hari ini, Santi sudah bisa makan, Santi sudah diberikan energi kekuatan dari makanan ini buat leluhur Santi, saudara 4 Santi, ayo kita makan bareng yuk gitu ya. Semoga menjadi energi yang positif buat badan Santi seperti itu. Jadi itu sebuah wujud bakti kita, perhatian kita kepada leluhur kita. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu manusiayatnya. Apa sih manusiayatnya itu? Jadi upacara yang bertujuan memelihara agar tetap hidup. Contohnya mulai upacara dari janin ya, dari yang Santi pelajarin itu dari sebelum lahir. Kalau di Jawa itu ada tingkepan, tapi kalau di Bali itu ada pegedong-gedongan ya, mungkin gedong-gedongan lah seperti itu. Jadi upacara pas waktu masih di dalam perut agar anaknya, janinnya itu tetap sehat, selamat sampai di hari lahir seperti itu. Terus ada upacara baru lahir. Nah, ketika bayi baru lahir itu ada upacaranya juga. Nah, terus ada lagi upacara bayi pupak puser seperti itu. Kalau pusernya bayi copot itu ada upacaranya juga seperti itu kan. Terus ada usia bayi waktu 42 hari. Terus ada lagi upacara bayi di 105 hari yaitu biasanya 3 bulanan. Terus ada upacara otonan yaitu 6 bulan sekali. Terus ada upacara potong gigi atau upacara potong gigi. Terus ada upacara perkawinan sampai nanti manusianya tutup usia yaitu ada ngaben biasanya seperti itu kan. Jadi itu adalah yang nomor 4 tentang manusiayatnya. Nah, lanjut lagi nih. Butayatnya seperti itu kan. Apa sih Kak butayatnya? Bahwasanya butayatnya itu adalah upacara yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk yang di bawah. Bertujuannya kan biasanya itu buta kala itu membawa energi-energi yang negatif ya. Jadi kalau kita memberikan upacara itu akan memberikan energi positif, doa-doa yang positif, jadi menetralkan, jadi menjadikan energi negatif itu menjadi energi yang positif yang ada di bumi ini. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan buta kalanya itu dengan damai, dengan tenang seperti itu kan. Jadi dileburlah hal yang negatif, dilebur untuk menjadi hal yang positif. Nah, buta kala jadi perhatikan kan kalau di agama Hindu, makanya kalau di agama Hindu tuh
Santi itu bisa mengkontrol emosi banget, karena biasanya kan energi-energi negatif itu sangat pengaruh ya ke badan kita ya. Jadi kayak gitu Santi biasanya kalau di tempat tinggal Santi ngaturin apa banyak apa ya, maksudnya bukan banyak sih, maksudnya dengan sederhana, mungkin dari tempat-tempat lokasinya beberapa titik itu dengan segehan atau apa seperti itu. Nah terus biasanya kalau untuk upacara Buta Kala tuh apa saja sih untuk yang yatnya apa Buta Kala, yaitu biasanya ada upacara mecaru, yaitu membersihkan area baik di pura, di rumah atau di tempat usaha atau di perusahaan seperti itu. Itu gunanya untuk menetralisir dari energi yang negatif menjadi energi yang positif. Jadi buat teman-teman nih biasanya kalau mau buka usaha atau perkantoran atau apa itu kan apa ya. Jadi kita tuh nggak ngasal nempatin gitu loh. Tapi itu harus ada upacara, ada izinnya lah, ada ada lapor, ada pamit, ada yang energi-energi negatif di situ tuh dinetralisir agar menjadi energi yang positif. Itu fungsinya dari Mecaru. Jadi bukan karena ini itu enggak seperti itu. Orang kita mau nempatin dimanapun aja kita harus permisi, kita harus apa tetap beradaptasi agar kita bisa diterima kan. Secara niskala mereka memang nggak kelihatan, tapi kan oh ya kalau kita diniatkan baik, semoga tempatnya itu menjadi membawa rezeki atau kebahagiaan yang luar biasa ya untuk apa siapapun yang bertempat tinggal di situ seperti itu. Terus ngaturin segehan, jadi untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang di bumi. Misal kayak di tempat Santi ngaturin segehan atau apapun lah, setiap daerah kan beda-beda ya. Kalau Santi ya simpel-simpel aja karena Santi juga belum banyak ngerti gitu loh. Jadi apa yang Santi masak ya udah itu yang Santi sembahkan, yang dibawa nasi atau apa atau lauk atau roti, kopi atau apa kayak gitu kan. Aku juga belum apa begitu ngerti tentang mantra-mantra, cuma aku selalu bilang oh ya ya ini buat para buta kala nih, ini apa yatnya Santi buat buta kala, jadi semoga buta kala apa menjaga di sini tidak mengganggu ya kan, kita berdamai hidup berdampingan agar senantiasa berbahagia ya kan. Ya setunggara lah tempat Santi, usaha Santi yang ada di Renon ini ya dijauhkan dari hal-hal yang buruk, didekatkan dengan hal-hal baik. Itu tadi untuk penjelasan tentang apa sih yatnya di agama Hindu. Mungkin kalau di agama sebelah biasanya ada yang disebut sedekah atau amal atau apa seperti itu, atau bukan iuran ya, apa ya, namanya kita mengorbankan sesuatu yang ada di diri kita. Itu tadi untuk jenis-jenisnya. Jadi kita tetap semangat belajar di agama Hindu, bahwasanya belajar agama Hindu itu sangat menyenangkan sekali jika kita dilandasi dengan semangat dan rasa ingin tahu nih. Santi kan orangnya kepo, pengen tahu. Jadi Santi semangat belajar seperti itu kan. Baiklah, terima kasih sudah menonton di channel Santi Dharma Chandra. Semoga channel ini bermanfaat ya buat umat sedharma. Semoga teman-teman berbahagia selalu, sehat selalu, dan tetap subscribe, terus share dan like, komen nih di channel Santi Dharma Chandra agar Santi senantiasa semangat selalu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.